Mohan di sini akhirnya berhasil menarik perhatian klien yang ingin menjadikannya sebagai model dalam iklan parfum. Ini menjadi kesempatan besar baginya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam kontrak ini, Mohan akan mendapatkan bayaran sebesar 50 juta rupiah, jumlah yang sangat besar baginya seseorang seperti Mohan yang sejak kecil hidup dalam keterbatasan dan kekurangan. Uang itu bukan hanya sekedar bayaran bagi Mohan, tetapi juga simbol dari perjuangannya. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri, juga kepada Akila, dan bahkan kepada Mayang, bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Ia tidak mau lagi dianggap rendah, dan tidak mau lagi dianggap tidak pantas dengan Akila, hanya karena keterbatasannya dan kemiskinannya. Dengan uang yang ia dapatkan, Mohan akhirnya bisa nantinya menyiapkan makan malam yang mewah, yang layak untuk mengundang Mayang dan Akila. Ia tahu betapa pentingnya pertemuan ini. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal makan malam, tetapi juga soal kesan pertama yang akan ia berikan kepada Mayang. Jika ia bisa membuat Mayang terkesan, mungkin ada harapan agar hubungan dirinya dan juga Akila bisa bertahan. Mohan mulai merancang semuanya dengan hati-hati. Ia mencari restoran terbaik yang bisa ia pesan untuk Mayang. Ia ingin menjadi tempat elegan. Di sisi lain, Mayang yang merasa ketakutan jika masa lalu Akila semakin menyebar. Ia tidak bisa membiarkan hal ini menjadi ancaman bagi bisnis dan reputasi keluarganya. Ia tahu bahwa Akila telah membocorkan rahasia ini kepada Mohan dan juga Jara. Dan itu membuatnya semakin khawatir. Jika sampai orang lain mengetahui, maka semuanya bisa hancur dalam sekejap. Mayang tidak ingin mengambil resiko. Ia harus memastikan bahwa Mohan dan Jara tidak akan buka mulut mereka kepada siapapun. Ia harus melihat sendiri siapa sebenarnya Mohan, pria yang begitu dipercaya oleh Akila, hingga berani-beraninya Akila membongkarkan sesuatu yang sangat vital ini selama ini kepada Mohan, yang ia tidak yakin Mohan dapat dipercaya. Mayang ingin tahu apa yang membuat Akila begitu yakin pada Mohan, seseorang yang menurutnya tidak memiliki masa depan yang jelas. Tanpa ragu juga Mayang menyuruh Akila untuk segera memanggil Mohan dan Jara. Ia ingin berbicara langsung kepada mereka berdua, memastikan bahwa mereka tidak akan pernah membocorkan apapun yang telah mereka ketahui jika Akila bukanlah anak kandung dirinya. Mayang ingin melihat bagaimana mereka akan bereaksi di hadapannya. Ia ingin tahu apakah Mohan juga memiliki keberanian untuk menghadapinya, atau justru akan tunduk dan menjauh dari Akila seperti yang ia harapkan. Akila di sini merasa cemas. Ia tahu bahwa ini bukan hanya sekedar pertemuan biasa. Ini adalah ujian dari Mayang, ujian yang akan menentukan apakah Mohan masih bisa berada di sisinya atau tidak. Akila takut jika ibunya akan mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepada Mohan dan juga Jara. Ia tahu juga betapa kerasnya Mayang dalam mempertahankan apa yang ia anggap benar. Mohan di sisi lain juga mulai merasa bahwa ini adalah saatnya yang akan menentukan segalanya. Ia tahu bahwa Mayang tidak pernah menyukainya, dan pertemuan ini bisa menjadi kesempatan bagi Mayang atau dirinya untuk semakin menjauhkan dirinya dan juga Akila. Tetapi ia juga tidak ingin lari dari kenyataan. Jika ia benar-benar mencintai Akila, maka ia harus menghadapi semua rintangan yang ada. Di sisi lain juga Jara pun tidak nyaman dengan situasi ini. Ia tahu bahwa Mayang adalah orang yang sangat berkuasa atas Akila. Jika Mayang sampai menganggapnya sebagai ancaman, maka bisa saja Jara dalam masalah besar di sini. Namun Jara juga tidak ingin bersembunyi. Ia merasa bahwa Akila berhak mengetahui semuanya tentang apa yang sebenarnya. Perasaan Akila pun di sini merasa sangat berdebar. Ia pun menghubungi Mohan dan Jara, meminta mereka datang ke rumahnya. Meskipun ia tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa yang telah terjadi sebelumnya, jika Mayang sangat marah karena Akila telah membongkar semua masa lalunya kepada mereka berdua. Tetapi di sini Akila harapkan untuk datang dalam pertemuan itu. Mohan
Mohan yang menerima pesan dari Akila, ia pun siap untuk datang ke rumah Akila. Di sisi lain juga di sini Akila yang sudah tahu jika Mohan diterima sebagai model iklan parfum yang dibawa Catalina. Awalnya ia pun cemburu melihat kedekatan Mohan dan Catalina. Namun pada akhirnya di sini Akila merasa sadar dan saat ini Akila merasa lega dan bahagia. Ia tahu bahwa Mohan bekerja keras untuk ini dan ia sangat menghargai usaha Mohan. Meskipun sebelumnya ia juga sempat menolak pekerjaan Mohan karena sebagai model karena ia rasa cemburu. Karena ia sadar bahwa ini adalah bagian dari perjuangan Mohan. Akila juga akhirnya bisa menerima kenyataan jika Mohan melakukan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memperjuangkan dirinya. Namun Akila juga tahu bahwa Mayang tidak mudah luluh kepada seseorang yang dianggapnya sebagai orang miskin seperti Mohan. Ibunya adalah orang yang sangat selektif dalam memilih siapa yang pantas berada di dekatnya. Mayang selalu memandang segalanya dari status dan materi, dan Akila tahu bahwa hal itu akan menjadi tantangan besar bagi Mohan, karena Mohan sampai saat ini belum punya tempat tinggal, dan bahkan sekolah Mohan pun dibayarkan oleh Fatah. Namun sampai saat ini, Mayang tidak mengetahui hal tersebut. Sementara itu Mayang masih belum tahu apa yang sedang direncanakan oleh Mohan dan Akila. Ia berpikir bahwa makan malam itu hanyalah formalitas belaka. Ia tetap berpegang pada rencananya untuk menjodohkan Akila dan juga Fatah. Karena bagi Mayang, Fatah adalah pilihan yang sempurna. Seseorang yang dari keluarga kaya dan keturunan Fernandes, yang pastinya menurut Mayang bisa menjamin masa depan Akila sebaik-baiknya. Mayang bahkan sudah memikirkan langkah selanjutnya setelah makan malam itu. Jika Mohan tidak bisa menunjukkan sesuatu yang membuatnya terkesan, maka Mayang tidak akan ragu untuk semakin menjauhkan Akila dari Mohan. Ia ingin Akila fokus pada masa depannya, lebih menjanjikan bersama Fatah. Namun Mohan di sini tidak akan menyerah begitu saja. Ia sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak kalah dari siapapun, bahwa ia akan berjuang semaksimal mungkin untuk memperjuangkan cintanya kepada Akila. Akan tetapi di sini jika Mohan melihat Mayang berusaha keras untuk menjauhkan Akila darinya dan memandang dirinya terus miskin, maka di sini Mohan akan sadar jika ia tidak punya apa-apa dan Mohan juga akan siap menjauh dari Akila. Karena ia merasa sadar jika dirinya tidak punya apa yang Akila punya. Dan Mohan juga sadar bahwa ia bagaikan bumi dan langit bersama Akila. Di sisi lain, kedekatan Fatah dan Zara kini semakin lengket atau dekat, yang dimana Fatah saat ini telah menyetok makanan untuk Zara. Karena sebelumnya Fatah melihat Zara di sini kekurangan makanan. Dan bahkan Fatah melihat sendiri dengan mata kepalanya, dia melihat Zara makan roti tanpa apapun. Di sini membuat hati Fatah semakin khawatir dengan kondisi Zara. Akan tetapi dia juga saat ini bahagia karena saat ini ia telah mengumumkan kepada semuanya di sekolah jika ia saat ini sedang dekat-dekatnya dengan Zara. Dan teman-teman Zara ataupun Fatah sudah mengetahui jika mereka pasti sudah jadian atau berpacaran. Dan ini yang membuktikan bahwa di sini Zara akhirnya bisa dekat atau berpacaran dengan Fatah. Maka Raisa dan juga Victoria saat ini sepertinya merasa rendah diri untuk mendekati Fatah karena saat ini Fatah sudah bersama Zara. Nah guys, hanya itu yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.